Halo Sobat TV, berikut ini merupakan berita paling hangat di Indonesia dalam DV sepekan. Kebijakan kenaikan tarif impor yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump berpotensi merugikan industri otomotif Jepang. Baru-baru ini, Trump menyatakan akan memberlakukan tarif impor sebesar 25% untuk kendaraan dan suku cadang mobil mulai 3 April 2025. Menurut AFP, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menganggap keputusan Trump ini tidak masuk akal. Jepang sendiri termasuk salah satu investor terbesar di AS produsen suku cadang seperti Asahi Teko mengeluhkan bahwa bisnis mereka sudah mengalami kesulitan dan akan semakin tertekan dengan kebijakan baru ini. Kekhawatiran juga muncul di kalangan 425 karyawan perusahaan tersebut mengenai masa depan pekerjaan mereka. Tidak ada manfaatnya mengetahui kenaikan tarif hanya beberapa bulan sebelumnya, ujar Presiden Asahi Teko, Tetsuya Kimura. Sektor otomotif di Jepang mempekerjakan sekitar 5,6 juta orang. Untuk mengimbangi kenaikan tarif, perusahaan besar seperti Toyota, Honda, dan Nissan diperkirakan akan menaikkan harga jual di pasar AS, yang berisiko menurunkan permintaan terhadap kendaraan dan komponen mereka. Moody Analytics memprediksi bahwa kebijakan ini akan memberi dampak negatif pada produksi otomotif, melemahkan kepercayaan, dan mengurangi jumlah pesanan. Irjen Agus Suryonugroho dari Korps Lalu Lintas, Kakor-Lantas, Polri memperkirakan puncak arus balik mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada Sabtu, 5 April mendatang. Berdasarkan prediksi, arus balik diperkirakan terjadi pada 5 atau 6 April. Oleh karena itu, kami telah menyusun strategi bersama berbagai pemangku kepentingan untuk mengatur rekayasa lalu lintas, jelas Agus. Beberapa skema yang disiapkan antara lain sistem jalur berlawanan dan satu arah guna mencegah kemacetan. Rencananya, kontraflow akan diberlakukan di ruas KM 70 hingga KM 47 Tol Jakarta Cikampek, dengan kemungkinan diperpanjang hingga KM 36 jika volume kendaraan meningkat. Sementara itu, one way lokal akan diterapkan mulai 3 April, dimulai dari KM 188 Tol Palimanan hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Jika pada 4 April masih terjadi kepadatan dari arah timur menuju Jakarta, maka one way tahap kedua akan diaktifkan dari KM 246 hingga KM 188. Jika arus masih padat, pada 5 April akan diperpanjang lagi, kemungkinan dari Batang atau KM 414. Rencananya, one way nasional akan berakhir pada 6 April pagi setelah dilepas oleh Kapolri dan Menteri Perhubungan, tambah Agus. Penambahan personel dan pengamanan tol fungsional. Untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas, Korlantas akan menambah jumlah petugas di lapangan, terutama di ruas KM 37-70 Tol Cikampek, termasuk di rest area. Tim dari Satuan Sabara dan unit lalu lintas, termasuk tim urai, akan diperbanyak untuk mengurai kemacetan. Selain itu, Polri juga mempersiapkan pengamanan khusus di tol fungsional yang digunakan selama arus balik. Hari ini kami akan melakukan uji coba tol fungsional dari Sadang hingga KM 34. Arus balik dari Bandung yang sebelumnya melintas di KM 66 akan dialihkan melalui tol fungsional ini untuk mengurangi kepadatan di Cikampek, jelas Agus. Taman Impian Jaya Ancol kembali membuktikan popularitasnya sebagai destinasi wisata favorit masyarakat selama libur Lebaran 2024. Kawasan wisata terpadu ini dipadati ribuan pengunjung yang memanfaatkan momen liburan panjang untuk berekreasi bersama keluarga. Pada hari ketiga Lebaran, antrean kendaraan terlihat mengular hingga puluhan meter di sekitar kawasan masuk, khususnya di gerbang timur Ancol. Pantauan di lokasi menunjukkan antrean kendaraan mencapai sekitar 50 meter hingga pertigaan menuju gerbang Karnival pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, manajemen Ancol mengoptimalkan seluruh fasilitas masuk dengan membuka semua gardu tiket. Petugas keamanan yang berjaga di setiap titik strategis menerapkan sistem buka tutup untuk mengatur arus kendaraan secara bergantian. Di area pertigaan menuju gerbang timur, petugas secara aktif mengarahkan sebagian pengunjung untuk masuk melalui gerbang Karnival guna menghindari penumpukan antrean yang terlalu panjang. Pengaturan lalu lintas di pintu masuk dilakukan dengan membagi jalur sesuai jenis kendaraan. Sebanyak 6 jalur disiapkan khusus untuk kendaraan roda 4, sementara pengendara sepeda motor dapat menggunakan 4 jalur terpisah. Petugas terus memantau volume kendaraan dan akan menyesuaikan jumlah jalur secara fleksibel. Jika jumlah pengendara motor berkurang, 2 jalur akan dialihkan untuk kendaraan roda 4. Tidak ketinggalan, jalur pejalan kaki juga dipadati pengunjung yang antre untuk pemeriksaan tiket sebelum memasuki kawasan wisata. Tingginya minat masyarakat terhadap Ancol sebagai destinasi liburan Lebaran terbukti dari jumlah kunjungan yang mencapai 55.000 wisatawan hanya dalam satu hari. Dengan berbagai wahana menarik seperti dunia fantasi, Atlantis Water Adventure, dan pantai yang tertata rapi, Ancol terus mempertahankan posisinya sebagai pusat rekreasi terpadu yang paling diminati saat momen liburan panjang seperti Lebaran. Menurut pejabat pemerintah AS,
Amazon telah menyampaikan proposal pembelian TikTok menyongsong tenggat waktu yang semakin dekat. Namun, raksasa e-commerce ini menolak memberikan konfirmasi terkait kabar tersebut. Baik TikTok maupun perusahaan induknya ByteDance juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters. Pasar merespons positif kabar ini dengan saham Amazon menguat 1,3 disertai peningkatan volume perdagangan. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di AS, Amazon menjadi nama terbaru yang disebut-sebut berminat mengakuisisi platform media sosial tersebut. Presiden Donald Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan 4 kelompok berbeda mengenai penjualan TikTok, meski tidak menyebutkan identitas mereka secara rinci. Di antara calon investor yang disebut adalah Blackstone yang sedang berdiskusi dengan pemegang saham ByteDance non-Cina. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Blackstone bersama Susquehanna International Group dan General Atlantic sedang mempersiapkan proposal akuisisi untuk operasi TikTok di AS. Sementara itu, perusahaan modal Ventura Andreessen Horowitz juga dikabarkan sedang membahas kemungkinan investasi tambahan. Proses negosiasi yang difasilitasi Gedung Putih mensyaratkan pemisahan entitas TikTok AS dan pengurangan kepemilikan asal Cina di bawah ambang batas 20% sesuai regulasi setempat. The New York Times menjadi media pertama yang melaporkan keterlibatan Amazon dalam rencana akuisisi ini. Namun menurut sumber terlibat, tawaran Amazon melalui surat resmi yang ditujukan kepada Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick ini tidak dianggap terlalu serius oleh berbagai pihak dalam pembicaraan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan kebijakan tarif baru untuk seluruh produk impor ke AS pada Rabu 2 April waktu setempat atau Kamis 3 April dini hari waktu Indonesia Barat. Pengumuman ini disertai dengan rincian daftar tarif balasan yang akan diterapkan terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Berdasarkan daftar tersebut, AS memberlakukan tarif balasan sebesar 32% untuk Indonesia dalam kebijakan baru ini. Kami akan mengenakan tarif sekitar separuh dari yang mereka kenakan pada kami, ucap Donald Trump. Jadi, tarif ini tidak sepenuhnya berbentuk timbal balik, tambahnya. Dalam tabel penetapan tarif yang diunggah Gedung Putih di media sosial, tertera 2 kolom persentase tarif. Kolom pertama di sebelah nama negara menunjukkan tarif yang menurut pemerintahan Trump dikenakan negara lain kepada AS. Sementara kolom berikutnya memaparkan tarif baru AS untuk masing-masing negara. Menurut tabel tersebut, Indonesia disebut memberlakukan tarif sekitar 64% kepada AS akibat berbagai hambatan perdagangan dan manipulasi nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, Trump kemudian menetapkan tarif 32% untuk Indonesia. Namun, sama seperti negara lainnya, tarif ini dipastikan bukan satu-satunya yang akan dikenakan AS terhadap Indonesia. Astra Tol Cipali berkoordinasi dengan kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one-way arah Jakarta pada Kamis, 3 April 2025 pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. One-way ini bersifat lokal, berlaku dari KM 188 Palimanan hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Penerapan rekayasa arus lalu lintas dapat berubah mengikuti diskresi dari kepolisian. Dalam rekayasa lalu lintas one-way, pengguna jalan juga dihimbau untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan yakni minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Mari utamakan keselamatan dalam berkendara. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, memberi komentar mengejutkan soal pola latihan Patrick Kluivert di tim Garuda. Menurutnya, tak banyak yang diubah meneer Belanda itu. Kluivert ditunjuk PSSI menjadi pelatih Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong, STY, yang dipecat. Mantan bintang Timnas Belanda itu diharapkan bisa membawa tim Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Banyak pihak yang menyayangkan pergantian tersebut. Pasalnya, di tangan STY, Timnas Indonesia masih berada di jalur persaingan menuju Piala Dunia 2026. Terlebih, debut Kluivert berujung kekalahan telak 1-5 dari Australia pada matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 20 Maret lalu. Untungnya, setelah kekalahan itu Timnas Indonesia mampu menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 25 Maret lalu. Martin Paes mengungkapkan, tidak ada perubahan besar dalam kepelatihan Kluivert. Dia mengatakan, sang arsitek baru hanya mengubah beberapa hal yang dirasa bisa membuat tim lebih berkembang. Dia, Kluivert, memberi kami banyak tanggung jawab dalam cara kami ingin melakukan sesuatu dan dia hanya memperbaiki beberapa hal kecil yang dia rasa bisa kami lakukan lebih baik, tuturnya dalam podcast di kanal YouTube FC Dallas. Jadi, ya ini adalah pengalaman yang keren dan juga baru awal dari era baru, ucapnya. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi memutuskan pemberhentian Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya pada Jumat 4 April. Keputusan bulat 8-0 ini dibacakan penjabat Ketua Moon Hyung Bae.
menyatakan Yun melanggar konstitusi dengan menerapkan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Dasar pemakzulan. Hakim Moon menegaskan Yun telah 1. Menyatakan darurat militer tanpa persetujuan Majelis Nasional, 2. Mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi, 3. Melanggar hak-hak dasar warga melalui dekret darurat, 4. Melebihi kewenangan konstitusional sebagai presiden. Tindakannya merusak tatanan demokrasi dan menyebabkan kerugian serius bagi negara, tegas Moon. Putusan ini dikeluarkan pukul 11.22 KST, pukul 9.21 WIB. Proses hukum yang berliku. Pemakzulan bermula dari voting parlemen Desember 2024, lalu diproses di MK sejak Januari 2025. Yun juga sempat berurusan dengan kantor investigasi korupsi atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pemberontakan. Meski mangkir 3 kali dari pemeriksaan, Chio akhirnya menangkapnya pada 15 Januari. Yun ditahan selama 52 hari sebelum dibebaskan jaksa pada 8 Maret karena tak memenuhi syarat penahanan. Pembebasan ini terpisah dari proses pemakzulan. Terima kasih sudah menonton. Itulah merupakan berita paling hangat di Indonesia dalam DV sepekan. Ikuti terus untuk informasi menarik lainnya.